Halo teman-teman, konco-konco. Wah, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Gimana kabarnya di Nyu? Waduh, semuanya lagi sibuk kayak itu. Iya nih, ini lagi. Ngeliatin aura kasih gitu. Tapi aura kasih, tapi sebetulnya apa namanya badannya bukan aura kasih. Wah, teknologi baru no, gitu. Jadi itu sekarang gitu kalau Badannya jadi montok-montok jadi kayak itu. jadi jadi opsi fantasi gitu loh. Gua Iya. mau badannya omas, kepalanya aura kasih lu sih bisa juga nih kalau lu mau. Iya. Nah, Kayak kalian berdua yang kemarin ngelakuin yang apa? halu jadi Bruce Lee anjir. Iya. Jadi hari ini nih teman-teman kita mau ngasih tahu nih di channel yang pertama kita udah cerita bahwa ini channel yang dibentuk dari keinginan kita yang udah temenan lama untuk ngobrol-ngobrol masalah yang kekinian. Tapi sekarang sebetulnya kita pengen ngebawa channel ini ke arah yang ada ngaruhnya nih, yaitu membicarakan mengenai teknologi-teknologi yang kemungkinan yang sekarang sudah ada, tapi kita pengen ngobrolin ini bakal punya dampak apa enggak ke masa depan. Ada yang bilang apakah punya dampak disrupsi atau ini bakal jadi merubah cara hidup sama sekali kayak video call gini. Itu kan Iya. sebetulnya merubah cara hidup kita ya gitu. Nah, itu kayaknya kita nganggap ini bakal jadi pembicaraan yang menarik dan kita juga pengen tahu pendapat teman-teman gitu. Nah, seperti biasa ada di sini sama saya Adip, ada Aldi. Aldi itu dia itu game enthusiast, dia tuh juga Aduh. senang masalah tech dan segala macam. Jadi kita bisa Nubi ngeliat semua dari tapi. aspek itu, asik. Terus ada Manyu. Manyu ini punya passion di masalah hukum dan public policy, tapi dia juga entrepreneur, pegang perusahaan, jadi banyak perspektif. Sedangkan saya kerja di public sector yang mungkin bisa ngasih perspektif di bidang bergovernance-nya, political policy, dan internationalism. Aduh, tiba-tiba jadi serius nih. tapi nggak apa-apa, kita ngobrolin aja nih bro. Jadi kita hari ini pengen ngomongin ada teknologi yang intriguing banget namanya deepfakes. Katanya deepfakes itu, wah banyak yang bilang ini bakal pengaruh banget nih, karena apa? Mengubah cara pandang orang mengenai apa yang real dan mana yang enggak. Gitu. Tapi ada yang bilang, alah deepfakes itu cuman apa sih? Buat hiburan aja gitu. Nah sekarang, tapi sebelum itu kita tanya dulu nih sama si Aldi, deepfakes apaan sih Di? Buat gue tuh deepfakes itu apa ya? Dia tuh misalkan video ya sebenarnya. Video dia rekayasa video, gambar suara yang diedit tuh sama orang. Jadi misalnya kalau ini apa namanya? Jadi kayak kita kayak tadi kita bahas tuh yang kayak lo jadi Bruce Lee, nah itu dibikin video kayak gitu loh. Nah itu kata-kata itu tuh sebenarnya teknologi ini tuh munculnya tuh 2017 ya, yang gue tahu ya. Nah itu tapi sebelumnya itu sih sebenarnya ada tuh namanya itu program apa tuh ya, face to face. Oke. Nah, pernah dengar nggak? Apps tuh ya? Itu apps itu. Ada yang pernah dengar nggak? Ya sama itu kayak kemarin kita pakai apa tuh namanya? Face to Maker. face. Oh yang itu ya, tukul. Fish to fish. Ngelawak anjir. Nah, masalah yang mana tuh restart face ya kan sih? Apa sih kemarin yang kalian pakai itu? Face swap ya. Face web itu. Lu apa yang pakai lu di? Lu pakai apa kemarin tuh? Apa sih? Apa ya face swap ya. Face swap ya. Nah ini 2016 sudah ada tuh namanya face to face gitu. Sama itu kayak gitu. Apa namanya? Program yang untuk deepfake ini loh gitu. Nah gitu. Jadi tuh
kalau sekarang sih mungkin udah jutaan ya video-video deepfake ya dan berbagai macam konten gitu kan. Uh, tapi di 2019 malah pernah ada itu apa namanya penelitian perusahaan Belanda tuh namanya Bener dong nih, Kum. VOC. Ayo, VOC. Majikan kita itu. Bagus. Terus di nasionalisme gue mendidih nih. Terus. Di presiden itu pernah melakukan penelitian tuh dia malah bilang sempat itu 96% dia penelitian dia tuh mengatakan bahwa di teknologi ini malah dibuat lebih kepada konten-konten video yang berbau pornografi. Gue tadinya mau nyetop lo, tapi berhubung ini topiknya, lanjutkan. Pornografi itu ya kebanyakan korban itu justru perempuan ya. Oke. Yang banyak dibuat tuh jadi misalnya apa namanya kebanyakan perempuan dan yang nonton ya kayak cita-cita gini lah gitu. Gue sebagai yang nggak pernah nonton, jelasin dong lebih detail kan. Ya lu kalau pernah juga artis kan pasti kan tahu Scarlett Johansson, Gal Gadot, yang lu cari dia tuh Taylor Swift, apa namanya Maisie Williams. Nah, itu pernah tuh dibuat video deepfake-nya gitu kan. Enggak bakal gua cari. Lila. Lu itu ngapain dia? Ngeluarin laptop kedua. Oke. Nah, berarti tapi sebetulnya memang deepfake itu ini ya, lebih kompleks daripada sekadar video editing ya. Soalnya parahnya tuh deepfake itu tuh dia tuh pakai artificial intelligence gitu. Iya. Ada algoritmanya. Artinya lo bisa memodifikasi apa yang lo mau dari nol gitu. Maksudnya bukan aktornya betul-betul virtual dan lo bisa training sesuai kebiasaan orang yang ngomong, jadi kelihatannya kayak real banget gitu. Gitu ya dia. Iya. Jadi kalau untuk segi positifnya sih banyak bagusnya tuh kayak Ntar dulu nih, sebelum ngomong positif negatif dulu, gue pengen tanya dulu nih pendapat kita biar seru pembicaraan yang malam ini. Jadi pertama adalah menurut lo setuju nggak sama deepfake dan menurut lo itu bakal memiliki perubahan hidup, dampak positif bagi kehidupan manusia lah, pada hal yang baik, merevolusi cara pandang orang, teknologi yang berpengaruh banyak gitu bagi kehidupan, atau cuman ya udah ini fase aja lah gitu. Nah buat gue sih yang namanya teknologi ya, ini kan kita kadang-kadang bahas teknologi nih, jadi maksud gue namanya teknologi itu alat ya, tergantung orang ya itu makanya buat apa gitu. Jadi apapun teknologi pasti bisa dibuat jahat, bisa dibuat baik gitu. Nah iya, maksud gue tapi ini bakal berpengaruh kemana-mana nggak? Maksudnya menurut lo ini bakal revolusioner nggak? Gitu. Kalau sekarang buat gue udah revolusioner banget deh. Udah jalan sih sebenarnya deepfake ini. Udah banyak digunain. Nah itu yang kalau gue mau bahas langsung ya, contoh positifnya itu yang dibuat film. Oke, sekarang Manyu, kalau lo gimana menurut lo deepfake ini? What's your take with this deep and fake? Bahas deepfake itu, oke, kita bahas deepfake sebagai satu substansinya, sebagai subjeknya. Gue lebih concernnya itu ke metode pertimbangannya yang akan kita gunakan acuannya secara sosial ataupun dari sisi hukum itu sendiri. Kalau kita bilang deepfake sebagai teknologi, ya kita nggak bisa nyetop lah yang namanya aliran teknologi baru itu pasti akan ada. Tapi gue juga coba telusurin lagi ke belakang, cari-cari literatur ataupun jurnal atau apa yang tentang deepfake. Itu ada kejadian di tahun 2018, itu menimpa jurnalis dari India namanya Rana Ayub. Rana Ayub itu jurnalis yang sering memberitakan tentang kasus-kasus human rights di India ataupun pemberitaan tentang pejabat-pejabat korup di India. Itu Rana Ayub itu
Rana Ayub itu sebelahnya Robinson bukan? Apa ya? Komen-komen tidak penting ini terus. Jok anjir. Jadi tepatnya di bulan April 2018 dia dikejutkan dengan beredarnya video dirinya melakukan hubungan seksual dengan orang lain, padahal dia tidak melakukan. Lebih parahnya lagi, banyaknya orang yang percayakan hal itu. Kemudian data pribadinya dia, termasuk telepon, alamat, itu dipublish dan tertulis bahwa dia memang open untuk jasa seperti itu. Jadi kalau ada yang mau, gitu ya? silakan. Iya, jadi seolah-olah dia tuh sebagai kayak escort, prostitute, escort atau apalah semacamnya. Itu salah satu contoh. Dan ini sempat UN Council untuk yang Human Rights itu sempat notice juga masalah ini, cuma tidak ada further action terkait masalah ini. Itu pertama. Yang kedua, perkembangannya deepfakes itu dari tahun ke tahun, dari 2017 tadi sampai ke 2020 itu luar biasa sekali. Awalnya ada glitch, kalau kita lihat video mukanya muka artis kayak Gal Gadot atau siapa itu ada masih kelihatan. Oh, udah nonton Gal Gadot? Udah. itu ada kan untuk academic purpose. Kalau nggak salah judulnya wanita berkelung sorban. Penelitian ya. Ya, jadi gitu. Yang sekarang ini yang lebih mengerikan itu ada di tautannya punya Stanford.edu. Di situ ada lagi link ke Washington University. Di situ dipublish di fake Barack Obama yang diwawancarain oleh Harvey ya. Yang diwawancarai Harvey dengan diskusi yang mereka lakukan berdua. Kemudian di video satunya lagi itu yang video deepfake Barack Obama stand alone sendiri, tapi dia berbicara dengan kontennya yang dia wawancara sama Harvey. Dan itu smooth, tidak ada glitch. Kalau kita bayangkan ke depannya, yang tadi sempat dibahas apakah ini potensi mengganggu bagi, atau enggak ada orang-orang yang menggunakan sebagai tools dan berpengaruh dalam politik, ya kita bayangin aja ibaratnya Presiden Republik Indonesia, baik yang sekarang ataupun yang di masa depan, tiba-tiba mengatakan, keluar videonya, bahwa Indonesia lebih baik membuka diri dengan Israel, karena konflik Israel dan Palestina itu bukanlah konflik agama, melainkan konflik tanah. Di sisi lain muncullah ulama Indonesia ngomong, yang tidak pernah ngomong, langsung bilang, kita instruksi jihad terhadap pemerintah. Chaosnya akan seperti apa? Ya. Visi yang lainnya lagi, gue tidak menemukan trial ataupun court ataupun pengadilan apapun yang terkait case deepfake di Amerika Serikat. Tarik ke Indonesia, belum ada undang-undang yang mengatur tentang deepfake. ITE, Nikita Mirzani, enggak? Kalau toh misalkan deepfake itu mau diperkarakan di Indonesia, pasti larinya akan ke satu, pencemaran nama baik. Yang kedua, hoax, berita bohong. Tapi tidak ada khusus tentang deepfake. Dan dari gue pribadi, yang menyeramkan dari deepfake ini sebenarnya bukan sebagai political tools. Karena kalau jadi political tools itu akan ibaratnya kayak bom tiba-tiba, bom tiba-tiba, massive, panik, tapi redanya akan cepat. Yang berbahaya adalah ketika itu menjadi tools yang dianggap remeh dan beredar luas tanpa orang mampu mengatasi. Jadi kayak keberadaan COVID itu dianggap remeh. Orang cuma pilek, atau mati. Nah dari remehnya itu, awareness-nya kurang. Oke. Sekarang gini. Belum selesai. Terus penggunaan deepfakes ini saat ini lebih banyak digunakan memang untuk porn. Bahkan kayak si Kristen Bell yang artis dari Amerika sendiri, itu mukanya dicatut. Dan walaupun beberapa situs porno menentang deepfake, ada beberapa juga yang ada yang ini penelitian 96% memang situs itu menuliskan kata fake.
Tapi dari mereka sendiri, di Amerika Serikat sendiri, penulisan kata fake sendiri itu tidak diperkenankan karena wajahnya wajah orang lain, dan orang lain itu ibaratnya secara di luar konsennya dia tahu-tahu digunakan untuk komersial. Dan di Amerika Serikat pun ketika orang memprotes atau membuat ini menjadi kasus, ini tidak berjalan. Ditambah lagi penyebarannya tidak mudah diputus karena terus disebar terus menerus. Seperti itu gambaran Rico. Oke, tadinya mau gua stop sepenuhnya karena panjang banget ngomongnya, tapi ternyata ngomongin kembali pornografi, jadi gua teruskan kembali.